Oh gitu. Kalau luar negeri udah ada, cuma Indonesia belum negaranya. Terus tujuan maksudnya Dulu- upload ke YouTube? Dulu itu tujuannya buat promosi, Promosi aja. promosi lagu. Mulai dimonetize tahun? Terus kayaknya 4 tahun ke belakang lah ya, pas Indonesia mulai monetis lah. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga-warga sadaya. Jadi hari ini kita mau gerebek salah satu studio musik di Bandung dan yang punya channel Bandung Musik, teman-teman. Jadi mungkin buat seluruh bosku yang subscriber Bandung Musik belum tahu kan siapa yang punyanya, karena memang kontennya itu banyak artis di dalamnya itu. Jadi siapa sih sebetulnya di balik yang punya channel Bandung Musik ini ya, siapa dia? Pokoknya sekarang kita mau ke rumahnya, mau silaturahmi. Mudah-mudahan beliaunya ada, karena ini tanpa dikonfirmasi dulu kita langsung gerebek aja ya, gerebek ke rumahnya. Kagetnya seperti apa, kita kasih surprise ke yang punya channel YouTube Bandung Musik, teman-teman. Dan ini kita lagi di jalan, posisinya menuju kediamannya di kawasan Sukamenak, Bandung, teman-teman. Let's go, ikutin terus. Jadi posisinya kalau di Bandung itu sekarang macetnya minta ampun, teman-teman. Apalagi di jalur ini tepatnya di pertigaan Sukamenak, antara dari belakang saya ini dari jalur Baduyut, dan di depan ini ada pertigaan, yang ke kiri itu ke Ranca Banjar, yang ke kanan ke Sukamenak, teman-teman. Jadi macetnya itu dengan adanya seorang Pauga. bukan Pauga, jadi tukang parkir kayak gini sebetulnya ini jadi bikin macet gitu sebetulnya. Jadi tuh kan, karena nggak jelas ngaturnya seperti apa, jadi seperti ini macetnya. Apalagi untuk pengendara motor, teman-teman, lihat tuh, Masya Allah. Di Indonesia itu pengendara motor tuh terbanyak, teman-teman. Dan ini cuaca agak sedikit mendung, mungkin sebentar lagi juga akan turunnya hujan, karena memang dari tadi kita rasain juga gerahnya minta ampun ya, panasnya minta ampun. Biasanya kalau udah panas kayak gini hujan. Dan kita pastikan juga ini posisinya udah agak sedikit mendung, teman-teman. Kurang lebih sekitar 3 menit lagi atau 4 menit lagi kita sampai ke studio yang punya Bandung Musik, teman-teman. Subscribe-nya luar biasa. Kalau nggak salah sekarang hampir mau 1 juta subscriber ya. Jadi proses perjalanan awalnya seperti apa gitu, saya pengen tahu, penasaran. Karena beliau ini yang punya Bandung Musik ini dulunya itu seorang produser. Dan intinya bukan orang Bandung asli ya, bukan orang Sunda. Jadi dia itu kalau nggak salah orang Medan, teman-teman. Jadi kita panggilnya itu abang nanti ya. Lihat ke depan tuh, coba lihat tuh, jalannya habis semua. Jadi mobil itu habis sama motor, sekarang mau kalah gitu ya. Lebih didominasi oleh pengendara motor, teman-teman. Oke, jadi udah mulai nyampe, teman-teman. Kita ikut parkir di sini aja, nggak apa-apa. Bentar aja. Karena rumahnya di pinggir jalan utama banget, teman-teman. Jadi apalah numpang parkir sebentar aja di sini. Ya, go, kita pokoknya langsung gerebek. Ini surprise, jadi kita tanpa konfirmasi dulu langsung kita gerebek siapa dan sebagaimana orangnya yang punya channel YouTube Bandung Musik, teman-teman. Let's go. Nah, ini kita udah sampai. Tuh, Bang.
Ada belnya nggak ya? Nah ini teman-teman, channel YouTube Bandung Musik teman-teman loh. Wah keren luar biasa. Bang, orang ono iki. Oh bang, saya di luar. Oh ya, benar. Siap. Ternyata orangnya ada teman-teman. Jadi karena tidak ada belnya gitu kita harus menggerok-gerok teman-teman. Harus dengan suara yang keras. Waduh. Kenapa bang? Oh lagi ini ya, lagi ada yang mau TikTok ya? Assalamualaikum. Wih, ternyata teman-teman banyak tamu juga teh. Waduh, Pak Bos. Wah, main game wae tuh. Kumaha aya buka bos teh ya? Sinyang sang tukang seng katang hasil yang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun kasihnya. Oke teman-teman, jadi sekarang posisinya kita sudah ada di dalam studio Bandung Musik teman-teman. Nah ini dia ya, ini dia yang punya Bandung Musik. Jadi sebagian banyak orang, hampir 99% nggak tahu siapa sih yang punya Bandung Musik, dan ternyata ini orangnya. Ini Abang Bonpri teman-teman. Dan ini di sini ada operatornya juga berikut. Ini sebetulnya kameramen dia itu Kang Anwar, cuman merangkap merangkap ayeuna nyandung pegawaian katanya. Dan ini luar biasa lokasinya, lokasi studionya. Bahkan ini lokasi studio itu udah lama banget dari dulu, sebelum sebelum terjun mungkin di dunia per-YouTuber, karena beliau ini dulunya kalau nggak salah sih seorang produser yang sangat terkenal di Kota Kembang Bandung. Begitu. Abang Bonpri kebetulan lagi main game, jadi dia itu sebetulnya nggak bisa diganggu teman-teman. Cuman nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol ya bang. Ya, siap. Bang sehat tapi bang? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi ini di sebelah abang ini siapa ini bang? Penyanyi. Oh dikira itu bini bang? Paraji. Pak Raji. Ayo Pak Raji itu pada gimana bang? Dulu. Apa ngaran Pak Raji, tapi harus dijelasin sebetulnya apa Pak Raji itu. Pak Raji teh bidan. Bidan. Di Indonesia nama. Jadi teman-teman di sebelahnya Bang Bonpri ini ada salah satu. Neng siapa namanya Neng? Nazmi. Siapa? Nazmi Najmi. Dari mana Neng? dari Cimahi. Cimahi. Mau ngapain mau kesini? Rekaman. Oh mau rekaman, di kereta mau ngelamar kerja apa gitu? Ya mau rekaman lah, orang kesini ke studio rekaman. Lagu baru kabar Pak Bos? Ya campur lah. Campur. Cover ada. Cover ada. Untuk saat ini mungkin di channel Bandung Musik kebanyakannya gimana? Lagu baru apa lagu cover? Baru. Apa? Recycle sih banyak. Recycle ya. Tapi Tadi ke Yana Kermit sekarang. Ke Yana Kermit. Kan Kang Yana kan udah almarhum nih. Terus kalau misalkan izinnya ke siapa tuh kira-kira? Ke Putrana ya. Ya. Egi. Yang jadi penyanyi juga ya sekarang ya. Nah, belum lihat tuh saya. Sempet naik di sini nggak? Belum. Ada tuh di salah satu channel saya sempat lihat, ternyata konon katanya itu anaknya. Ya sama Iput ya. Ya, yang di Iput Baheula, Iput Bareto. Nah, jadi teman-teman, jadi gini saya mewakili teman-teman Pak Bos. Jadi Pak Bos itu mulai terjun di dunia YouTube tahun berapa Pak Bos? Oh dari pertama kali buat channel tahun 2007. 2007 itu dapat bikin channel YouTube. Iya, belum ada, dulu zaman YouTube belum ada monetize Indonesia. Oh gitu. Kalau luar negeri udah ada, cuma Indonesia belum negaranya. Terus tujuan maksudnya Dulu- upload ke YouTube? Dulu itu tujuannya buat promosi, Promosi aja. promosi lagu. Mulai dimonetize tahun? Terus kayaknya 4 tahun ke belakang lah ya, pas Indonesia mulai monetize lah. Sama. 4 tahun ke belakang 4-5 berarti tahun ke belakang, sekitaran ya. 2016 mungkin ya.
Dan saya juga teman-teman waktu itu tahunya dari beliau ini. Jadi YouTube bisa menghasilkan, saya juga sampai bikin channel YouTube waktu itu. Jadi dulu kan baca-baca di Google gitu, YouTube bisa monetis segala macam, cuman wah kok Indonesia nggak bisa gitu, jadi nggak terlalu diurus channelnya, jadi cuma sebatas promosi aja. Nah setelah bisa monetis gitu, baru mulai rutin lah upload konten. Lebihnya ke si produk-produk yang dulu yang lama-lama. Benar. Tapi kalau sekarang sih udah mulai buat baru-baru lagi gitu. Karena kan dulu kan awalnya kan jualan, masih zaman jualan VCD. Betul. VCD sama kaset. Iya. Kalau untuk label masih Label kan disesuaikan sih. Ada label kadang-kadang pakai masih kadang-kadang pakai Bandung Musik. Kan kalau dulu mah waktu zamannya kaset mah Production ya. Kalau di channel YouTube-nya memang Bandung Musik teman-teman, dan sebagian banyak tadi kata saya itu, jadi hampir 99% itu nggak tahu siapa sih yang punya channel YouTube Bandung Musik. Dan sekarang subscribe-nya hampir mau berapa, 1 juta ya? Baru 888. Tuh kan dikit lagi. Berarti kalau 1 juta nanti ada ini ya, ada syukuran ya? Giveaway. Woi, ada giveaway katanya teman-teman. Pak Bas, jadi waktu pertama begitu channel di monetis itu gajian pertama berapa sih Pak? Spill sedikit lah. 8 juta. 8 juta itu pertama. Wih, luar biasa itu pertama udah. Jadi dulu kan maksudnya itu udah monetis lama, cuman karena nggak ngerti caranya kan. Jadi kita nggak tahu gitu. Pas dicek ternyata saldonya itu ada sekitar 8 jutaan. Saldonya ada 8 jutaan. Dan bukan 8 juta ya, $800 dulu. Awal dibuka. Dan teman-teman itu udah akumulasi mungkin beberapa bulan. Bukan 1 bulan itu ya, jadi kalkulasi aja. Pertama kali narik gitu, withdraw. Iya benar. Dan teman-teman, jadi di Bandung Selatan yang pertama punya channel YouTube ya, ini Abang Bonpri ini, hingga sekarang di Bandung Selatan itu maupun di Kota Bandung hampir banyak lah. Wah sekarang mah jadi baru punya lagu 1, 2, 3 pun sekarang bikin channel YouTube masing-masing ya Bapak ya. Untuk garapan mah sekarang lebih ke rasikal berarti, terus cover juga baru ya. Cover kita buat tapi khusus buat official penyanyinya aja. Gitu. Kalau Bandung Musiknya sih enggak. Ya. Selain Bandung Musik punya channel apa lagi Pak Bos? Yang kita garap maksudnya. Kita ada ya channel Nasmi sekarang. Ada juga ya. Kita juga udah buat live Bandung Live Musik. Terus Krisna Sagara. Yang lagi dikelola tuh. Rehan juga kita lagi kelola, Rehan Darso ya. Rehan Darso. Iya betul. Sama channel Tika. Iya. Tika Zen. Dan jadi bisa dibilang studio ini hampir seluruh artis pop Sunda itu udah masuk ke sini teman-teman. Berikut zaman dulu waktu zamannya sama almarhum ya Pak Bos ya. Iya Darso. Almarhum Darso, almarhum Kang Asep Darso. Bahkan ternyata beliau juga seorang penyanyi dulu. Judulnya apa Pak Bos? Waktu itu teh? Dulu judulnya Garing. Garing itu gimana maksudnya? Garing mah cerita jomblo lah. Inti ceritanya mah. Jadi gini pun beliau ini seorang penyanyi teman-teman, seorang penyanyi dulu. Bikin album atau waktu itu single? Dulu kompilasi masuknya ya. Jadi trio ya waktu itu ya, nyanyinya sama Kang Asep ya? Asep sama Abah Tony, Kang Asep Darso, berikut Abang Bonpri ini teman-teman. Almarhum Kang Asep. Dan kebetulan sih sebetulnya saya mau panjang lebar ini ngobrolnya, cuman karena memang di sini posisinya lagi ada tamu juga, lagi ada kerjaan juga, mau ada garapan TikTok mungkin nih Bos ya. Ya. Dan untuk vokalisnya ini yang tadi ini. Kalau ini siapa ini? Krisna Sagara. Oh, kalau nggak salah anaknya Kang Adi Sagara ya, karena ada Sagara-sagaranya ya. Itu di sebelahnya ada Kang Bolu. Kameramen. Oh, kameramen. Berarti kalau Bolu mah enak ya? Enak, hipu. Sesuai dengan postur badannya teman-teman. Oke. Itu di sebelah sana ada siapa Kang? Ini yang ngantar ini. Enggak. Oh, masih tim kru kita lah. Oh iya, masih kru di sini ya. Ini berdua kan? Sendiri. Oh sendiri.
Ini kameramen di sini. Berarti dia juga sendiri. Ya. Waduh, sendiri-sendiri ini. Ini siapa ini? Nah, seperti teman-teman. Jadi sebetulnya kalau untuk di apa? Lebih pengen ngobrol lebih panjang, maksudnya memang panjang sih karena memang perjalanan beliau ini cukup luar biasa. Jadi patut dikasih apresiasi juga. Kalau dulu mah zamannya apa jadi seorang produser ya Pak Mas? Ya. Pak Mas, maaf. Kalau dulu sih nggak seperti sekarang kan, nggak ada. Dulu kan kita jualan fisik. Iya betul. Jadi VCD, kaset. Jadi kalau buat lagu itu nggak bisa kayak seperti sekarang single gampangan. Lu harus satu album. Iya, karena betul. kita kan jual barang. Jual barang ya. Kalau untuk saat ini mah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, udah stop. Tapi misalkan ada pun ada, siap nggak seperti itu? Enggak kayaknya. Enggak. Kenapa alasannya? Enggak. Zamannya sih. Takut nggak laku ya? Ya, orang kan udah beralih teknologi Betul, kan. betul. Penggunaan gadget juga kan udah banyak. Betul, sekarang. betul. Udah nggak ada yang pakai lagi player Betul. CD atau CD. Gitu. Betul. Nah gitu teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan Pak Bombri ini atau Abang Bombri ini. Bang, sedikit sepil Bang, Abang itu aslinya dari mana Bang? Dari lahirnya, kalau lahir di Jambi. Lahir di Jambi. Kalau sukunya dari Batak. Sukunya di Batak. Berarti Marganya Situmorang. Oke, mulai ke Bandung tahun berapa Bang? Tahun 91. Tahun 91. 91 SD di sini. Saya baru lahir waktu itu. Nah, yang jadi menariknya gini teman-teman, beliau ini dari suku Batak. Tentunya kalau misalkan suku Batak, lagunya lagu-lagu Batak. Tapi ini kenapa garapnya lagu-lagu Sunda? Ya. Apa yang tertarik dari Pak Bos ini? Karena tinggal di Bandung. Itu aja sih. Jadi kalau di Bandung nggak mungkin kan jualan lagu Batak, masih kurang. Iya. Dan Tapi mungkin aja kan banyak juga di Bandung juga. Dan saya juga kan dulu banyak sering garap lagu Sunda gitu. Jadi memang karena udah terbiasa, jadi suka ke lagu-lagunya. Iya, wih, sampai saat ini. Satu kali lagi dikasih apresiasi teman-teman. Seorang suku Batak tapi mencintai lagu-lagu Sunda. Bahkan yang kita lihat dari mulai viewersnya, penontonnya memang keren-keren luar biasa lah kalau di Bandung Selatan. Nyanyi Sunda juga, buat lagu juga ada. Iya betul. Ada 1-2 lagu. Nyanyi Sunda. Nah itulah seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah kita bisa silaturahmi, dan saya juga sebetulnya sering kesini, cuman untuk saat ini lama nggak kesini ya Pak Bos ya, sambil silaturahmi aja karena ini masih momen-momen Lebaran ya Kang Awan ya. Iya. Saya nggak kesini dihitung paling ada 18 tahun nggak kesini. Baju ya. Sahabat kocak. Nah jadi waktu itu saya bikin sahabat kocak. Berapa lagu Pak Bos? 3 lagu. Tapi udah tayang semua ya? Satu lagi belum. Nah, satu lagi belum. Kenapa? Nggak bagi waktu aja dah. Cuma jatah upload gitu. Jatah upload. Terlalu banyak materi jadi belum diupload. Nah itu benar teman-teman. Jadi karena memang di Bandung Musik ini banyak sekali artis-artis yang mengisi di sini. Jadi bergiliran. Jadi jangan satu itu penyanyi diupload terus. Jadi bergiliran biar nanti terlihatnya keren seperti itu. Stok setengah 6 bulan mah adalah buat 6 bulan ke depan. Stok buat 6 bulan ke depan masih ada. Pak Bos boleh spill dalam studio Pak Bos? Silakan. Gak apa-apa nih. Apa-apa. Lewatnya kemana? Ke atas atau ke bawah nih? Di samping. Oke, ayo Kang Awan. Mana aja ditemanin ya. Saya mau lihat spill sedikit. Silakan ngobrol-ngobrol aja dulu. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau take vokal itu harus ke luar dulu ya Kang Awan? Keluar terus masuk ke itu biasanya kita Ini ada toilet masing-masing di sini teman-teman. Ini ruangan on air. Oke. Kita akan coba masuk. Wow, luar biasa. Ini studio ruangan tik vokalnya itu gede banget, bahkan bukan hanya untuk tik vokal aja ya. Yep. Jadi di sini tuh bisa untuk mengisi musik dan lain sebagainya. Alat musik seperti gitar, terus apa ya, pokoknya alat-alat musik lah seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Dan itu ruangan editor di situ, ruangan editing di situ. Untuk Kang Anwar sendiri nih, Kang Anwar bergabung dengan Bandung Musik dari tahun berapa? berarti 4 tahun yang lalu.
4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu cukup waktu lama juga ya. Lumayan kenal Bandung Musik 4 tahunan. 4 tahun yang lalu. Di sosok Kang Anwar seorang Abang Bon Pring seperti apa? Tegas, bijak, pekerja keras. Pekerja keras pasti. Sebenarnya apa ya? Lebih ke buat saya sih satu panutan. Dua betul. Guru juga. Di editor, di kamera. Karena tidak pelit ilmu ya. Yep. Betul sekali, karena saya juga sempat diajari sama beliau ini. Intinya itu aja. Oke, sukses terus Kang Anwar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini ruangan tik vokal sekaligus buat ngisi musik di sini, mau live di sini juga, karena waktu itu juga ada sering dijadiin live streaming juga di sini ya. Pokoknya itu tadi kita sudah spill dan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu yang punya channel YouTube Bandung Musik teman-teman. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nanti kita akan ngobrol sambil pamitan di depan karena memang posisinya sekarang lagi ada yang mau tik vokal, jadi jangan diganggu teman-teman. Kalau diganggu nanti bahaya ya. Let's go. Oke, itu teman-teman. Jadi barusan kita sudah silaturahmi ke studionya Bandung Musik yang punyanya Abang Bon Pring teman-teman. Di sobat kalian sudah tahu kan siapa yang punya channel YouTube Bandung Musik itu? Ternyata beliau itu memang aslinya dari Medan teman-teman ya, dari suku Batak teman-teman. Tapi alhamdulillah apresiasi banget karena mungkin menyesuaikan. Beliau itu tinggalnya di Bandung, tapi kalau menurut saya sih bukan itu aja ya alasannya. Banyak juga kan yang di Bandung itu suku Batak, orang Medan khususnya, tapi tidak begitu mencintai lagu-lagu Sunda teman-teman. Tapi ini apresiasi banget karena beliau ini suka banget dengan lagu-lagu Sunda. Bahkan banyak yang dilahirkan artis-artis yang jebol, yang tenar dari Bandung Musik atau MM Production teman-teman. Seperti itu. Nah, itulah salah satu bentuk silaturahmi saya. Memang udah sekian lama udah nggak pernah kesini karena kesibukan masing-masing. Saya juga sibuk, dia juga sibuk, jadi jarang sempat ketemu. Bahkan waktu itu mah memang kita sering ya ketemu, ada kerjaan bareng gitu. Karena memang sekarang masing-masing sibuk, jadi ya sambil silaturahmi aja. Lama nggak kesini, kita intip spill sedikit. Alhamdulillah ternyata orangnya lagi ada, dan kebetulan lagi ada pekerjaan tik vokal teman-teman, artis baru ya barusan ya, kita bisa lihat seperti itu. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sedikit lagi 1000 nih teman-teman ya, sedikit lagi 1000. Nanti ada challenge juga kalau misalkan 1000 nanti kalau udah dimonetize. Kalau untuk jam tayangnya sih udah terpenuhi, ini cuma subscribe-nya teman-teman sedikit lagi. Jadi sobat kalian bantu share biar banyak orang yang subscribe ya. Nanti ada challenge dari saya. Challenge-nya nanti ada berbentuk kaos ya teman-teman buat kalian. Ada giveaway ya. Pokoknya nanti akan dapat siapa yang akan dapat. Pokoknya nanti kita ambil 2 pemenang. Seperti itu. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Kakak Nugraha pamit. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman ya. Intinya bisa menghibur dan berbagi ilmu sedikit teman-teman. Seperti itu. Informasikan untuk Kota Kemang Bandung ini hujan banget, deras banget, hujannya gede banget. Dan sekarang juga kita masih ada kerjaan. Kita harus bertemu dengan salah satu orang yang memang penting sekali. Jadi kita akhiri aja. Wabil taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.